Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita pembahasan kali ini, bahwasanya sebelumnya kita sudah menginput data dari mulai data pembelian, transaksi pembelian tepung terigu, telur, gula, baking powder dari UT Barokah, dan selanjutnya kita juga sudah melakukan pembelian yang mulai dari permintaan penawaran dari UT Makmur, kita membeli strawberry dan blueberry, dan sudah juga melakukan input dan menyelesaikan sampai nomor 3 ya, input data pembelian dari UT Baju Jaya dengan rincian kita membeli coklat, keju, koko pandan, dan green tea. Nah, selanjutnya kasus yang nomor 4 ini agak berbeda. Kita akan membeli kemasan dari percetakan supplier one, dan perbedaannya dari nilai permintaan penawaran atau requisition for quotation. Nantinya kita nanti menerima barang setelah kita menerima produknya atau kemasannya yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sesuai dengan jumlah permintaan atau demand, yang mana sebelumnya supplier one ini baru ada bahan kemasan itu sebanyak untuk kemasan lapis minyak 300 nanti diterima, dus jinjing 150, dus besar 12 100 box. Nah, untuk itu bahwasanya proses pembeliannya juga nanti pembayarannya secara kredit ya, secara kredit dengan termin pembayaran selama 30 hari. Nah, jadi nanti setelah itu berarti ada 2 tahapan pengiriman dari bagian supplier ke perusahaan atau ke gudang nantinya. Otomatis dari sisa yang belum dikirim akan dikirim pada waktu akan dikirim 2 hari setelah tanggal yang ditetapkan, atau setelah tanggal 17 Juni 2005, dan berarti ada 2 kali pengantaran yang dilakukan oleh si supplier ini. Baik, mungkin kita cobakan saja untuk kasus yang nomor 4 ini dalam kasus pembelian ya. Baik, kita masuk ke sistem saja ya. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pembelian ya dengan soal nomor 3 ini belum kita selesaikan. Kita baru melakukan permintaan atau melakukan order terhadap produk kita beli, coklat, keju, koko pandan, dan green tea. Kita selesaikan ini dulu sebelum kita bahas nomor 4. Nah, ini sudah dipesan tadi, tinggal kita mungkin kalau mau cetak PPW-nya dulu ya, atau pemesanannya dulu bisa dicetak. Otomatis nanti di dalam akan dicetak request for quotation atau minta penawaran untuk nomor PO nomor 3. Oke, kita tutup saja. Setelah itu saya yakin kita langsung konfirmasi order saja. Konfirmasi order otomatis akan dikirim ya. Kita lakukan penerimaan produk. Kita terima produk ya. Kita klik ini atau klik ini sama saja ya. Klik ini nggak bisa. Nah, di sini kita akan gudang tanggal terjadwal. Kalau di kasus soal di sini diterima pada tanggal 16 ya, 16. Oke, kita pakai tanggal yang ini saja. Tanggal dan masa waktu sesuai soal saja. Kalau sudah mungkin langsung terimanya sama, demandnya 42, kuantitas yang terima sama, nanti tidak ada perubahan dari penerimaan kuantitasnya. Kita klik validasi ya. Selanjutnya
apa namanya, proses penerimaan di gudang sudah diterima sebanyak yang sudah kita minta dari produk coklat, keju, koko pandan, dan green tea. Baik, selanjutnya kita masuk ke pergerakan, kita masuk ke PO-nya lagi. Nah, setelah itu kita buat langsung tagihannya. Kita buat tagihan dan kita bisa lakukan konfirmasi tagihan. Tadi kalau resepnya juga dicetak, nanti akan cetak seperti biasa. Dan ini kita konfirmasi tagihan. Sebentar, kita terima, mungkin samakan saja tanggal akuntansi, mungkin tanggal 20. Kita konfirmasi dan kita bisa cetak bilnya. Nah, kita konfirmasi, kita cetak bilnya dulu. Kalau ingin cetak, nah nanti hasilnya bilnya akan tagihan vendor akan tampil. Selanjutnya kita bayar, nanti bilnya dalam tahap in payment. Kita bayar saja, bayar. Nah, kita tekan jurnalnya, masuk ke jurnal bank, ya, jurnal bank, dan di mode pembayaran manual, kita create payment. Oke, berarti sudah selesai sampai tahapan pembayaran. Kita lihat kembali produk order yang kita ini sudah sampai ke sepenuhnya ditagih P1, P2, dan P003. Baik, selanjutnya kita akan membuat langkah yang keempat. Kita buat yang baru lagi, ya. Kita buka soalnya lagi. Kita akan beli kemasan, ya, kemasan lapis kukus 24 12 dus jinjing 6 box, dus besar 12 box. Ini pembelian kemasan secara kredit, ya, selama 30 hari. Kita coba saja. Kita klik new, berarti pemasoknya cetakan supplier. Kita lihat tanggal 16, ya, tanggal 16 mungkin belinya, mungkin tanggal sudah lewat, ikuti soal saja. Kedatangan mungkin tanggal 17, dan kita akan tambahkan produk kita tadi, kemasan banyak 500, kemudian dus ini sebanyak 200, dan tambah lagi kita dus besar banyak 150, 100, ini 100, ya. Oke. Kita akan cetak dokumen permintaan, simpan dulu, ini data simpan, cetak dokumen permintaannya. Oke, requisition for question sudah dicetak, ini ya. Kemudian kita bisa lanjut konfirmasi. Oh ya, ini masuk pajak, harusnya tadi pajaknya di push.
ya. Kita nggak oke pajak dulu ya, dihapus. Depan lagi. Setelah itu baru kita lakukan terima produk. Nah, di sini perbedaannya. Saat kita terima produk, ya, saat kita lakukan penerimaan produk, jumlahnya nggak sama, ya. Seperti soal yang kita punya produk kapas kemasan diterima 300, dus dinding 150 dan dus ini juga 100. Nah, kita coba di sini kuantitas penerimanya 300. Ini 150, ya, ini tetap 100. Nah, otomatis jumlah yang kita terima masih kurang nanti, masih ada sisa nanti untuk tanggal berikutnya kita akan terima. Kita validasi saja, ya. Kita ulang lagi, kita pastikan, ya. Nah, kita validasi, boleh cetak pickingnya dulu kalau mau dicetak. Ya, ini picking operation, cetak, ya. Kalau sudah baru kita lakukan validasi. Nah, nanti muncul pertanyaan seperti ini, karena Anda telah memproses produk lebih sedikit daripada permintaan awal. Buat back order bila Anda akan memproses produk yang tersisa. Nah, jadi Anda masih ada produk yang tersisa. Jangan buat back order bila Anda tidak akan memproses produk yang tersedia. Kita akan proses lagi, maka kita lakukan buat back order nanti. Buat back order. Nah, seperti itu. Maka ini kita bisa cetak untuk delivery slipnya yang kita terima, yang terima 500 tapi dikirim nanti 300, nanti akan ada sisanya kemasannya, seperti itu. Baik, selanjutnya sesuai dengan dengan soal, sisanya belum dikirim, akan dikirim 2 hari setelah tanggal 17. Nah, kita anggap ini 2 hari setelah tanggal 17 sudah akan dikirim lagi sisanya. Nah, kita anggap seperti itu saja. Kita lihat pergerakannya dulu. Ini dia. Jadi P004, ya. Kita lakukan ya, kalau untuk penerimaan dulu, ya. Penerimaan dulu. Sisanya belum dikirim. Buatlah tagihan faktur pembelian dari kemasan sudah dibeli dengan tanggal tagihan sesuai dengan tanggal akuntansi, ya. Nah, kita terima dulu produk berikutnya akan dibayar setelah semuanya lengkap. Nanti kita lihat di sini untuk kemasan, lihat dulu 100, kemudian penerimaan kita cek, ya. Oke, ini diterima, ya, 200 dus jinjing. Kita akan validasi dulu. Kita lihat dulu delivery slipnya, kemasan, ya, ini 150 dus jinjing 6, dus 11, nah 150. Nah, sisanya, ya, kita akan terima lagi. Ini sisanya kita validasi. Misalkan jumlah kuantitas sudah, kita lakukan saja validasi untuk berikutnya. Oke, pergerakannya kita lihat di sini, ya, pergerakannya. Dan untuk kita transfer saja, kita klik validasi. Nah, otomatis sisanya sudah dikirim kembali sudah tanggal 17, ya. Selanjutnya kita kembali ke PO, ya. Baru kita buat tagihan. Kita klik buat tagihan, dan
eh, kita konfirmasi tagihannya. Buat tanggal tagihan dulu, samakan saja tanggal akuntansinya ya, kita konfirmasi. Nah, kita cetak bilnya. Nah, ini keluar bilnya ya, keluar bilnya. Dan catatannya kita buat di sini catatan kredit. Bahwasanya alasan pada nota kredit akan dibayar 30 hari setelah ini, dan dibayar 30 hari setelah penerimaan. Kita lakukan tagihannya, tagihan vendor, kita refresh. Oke, kita tambahkan sebelum kita konfirmasi pembayaran ini, kita masukkan di sini pilihannya 30 hari. Nah, tagihan vendor 30 hari. Bank penerimanya bentar, kita ya. Oke, kalau sudah buat termin 30 hari, dan nanti kita lakukan konfirmasi. Berarti di sini tampak tagihannya, konfirmasi, kita konfirmasi. Dan kita bisa cetak ya. Ini baru statusnya lunas ya. Lunasnya kita berutang. Ini catatan kredit pemasoknya ya, akan dibayar 30 hari setelah penerimaan. Nah, seperti itu. Kalau sudah, berarti nanti 30 hari setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Nah, ini jenisnya kalau pembeliannya kita lakukan secara kredit ya. Oke, saya itu saja mungkin langkahnya yang sekarang ini. Siap difaktur. Nah, ini kalau mau difaktur, ini sudah dibuat tadi, tinggal nanti kalau sudah ini udah lewat, nanti bisa dibuatkan tagihannya. Saya itu saja mungkin untuk pembahasan kita kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.